Baik anak-anak, jadi melalui video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai komposisi dan inverse dari fungsi, ya. Nah, yang pertama dijelaskan mengenai komposisi fungsi, ya. Baik, jadi dalam kehidupan nyata, misalkan di sini ada pengolahan batang kayu menjadi lemari, meja, ataupun kursi kayu seperti itu, ya. Nah, jadi dalam matematika, gitu ya, proses kesinambungan ini itu menyerupai komposisi fungsi, ya. Jadi misalkan di sini ada fungsi f, di mana fungsi f ini ya mengubah batang kayu menjadi papan kayu, seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi g yang mana mengubah papan kayu menjadi meja, kursi, ataupun lemari kayu, ya. Nah, jadi untuk fungsi yang mengubah batang kayu menjadi lemari, meja, kursi, kayu, itu ya, itu bisa dituliskan sebagai Z. Jadi Z sama dengan G Fx sama dengan G komposisi Fx, gitu ya. Nah, di mana bundaran yang kecil ini itu disebut dengan komposisi, ya, atau dibaca komposisi. Nah, jadi misalkan di sini untuk himpunannya itu diberikan nama himpunan A, B, C, gitu ya. Nah, kemudian X elemen A, Y elemen B, dan Z elemen C. Nah, karena X di sini dipetakan oleh F ke Y, gitu ya, sehingga bisa dituliskan Y sama dengan Fx. Sedangkan untuk Y-nya sendiri itu dipetakan oleh G ke Z, sehingga bisa dituliskan Z sama dengan GY. Nah, sehingga untuk Z-nya sendiri bisa dituliskan sebagai GFX, ya, karena sebelumnya Z sama dengan GY, sedangkan Y-nya sendiri adalah Fx, gitu, sehingga Z sama dengan GFX, di mana bisa dituliskan G komposisi Fx, ya. Oke, jadi GFX itu sama dengan G komposisi Fx. Nah, selanjutnya terkait dengan operasi aljabar dari fungsi, ya. Nah, jika f dan g merupakan fungsi, maka berlaku sifat-sifat aljabar sebagai berikut. Yang pertama, untuk penjumlahan fungsi, f plus gx itu sama dengan fx ditambah gx. Sedangkan yang kedua, pengurangan fungsi, f min gx itu sama dengan fx min gx. Ketiga, perkalian fungsi, f kali gx itu sama dengan fx dikalikan dengan gx. Keempat, pembagian fungsi, f per gx itu sama dengan fx per gx, di mana gx-nya tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Nah, agar lebih jelas, di sini Ibu akan memberikan contoh soal, ya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini diketahui fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 4, dan gx-nya itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 3. Nah, rumus dari fungsi f min gx adalah, nah baik, jadi untuk menyelesaikan soal ini, ya pertama kita ingat lagi untuk operasi aljabar pada fungsi, gitu ya. Nah, jadi operasi aljabar pada fungsi dan sifat-sifatnya, gitu ya. Nah, untuk pengurangan, di sini untuk pengurangan fungsi, maka berlaku f min gx, gitu ya, itu sama dengan fx dikurangi gx, ya. Nah, sehingga tinggal substitusi saja untuk fx-nya itu sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 4 dikurangi dengan gx-nya adalah x kuadrat min 2x plus 3. Gitu ya. Nah, sehingga hasilnya 3x kuadrat plus 5x min 4 dikurangi x kuadrat plus 2x min 3. Ya. Sehingga hasilnya 2x kuadrat, ini 3x kuadrat dikurangi x kuadrat ya, jadi 2x kuadrat, kemudian 5x ditambah 2x menjadi 7x. Kemudian min 4 dikurangi 3, jadi min 7. Ya. Nah, jadi hasilnya 2x kuadrat plus 7x min 7. Baik, jadi di sini kita lanjutkan untuk contoh soal 2. Jadi diketahui Px itu sama dengan 3x plus 1 per x plus 2, di mana x tidak sama dengan min 2, dan Qx sama dengan 6 min 5x per 2x, di mana x-nya tidak sama dengan 0.
Ya, rumus fungsi dari P ditambah Qx adalah, jadi di sini kita gunakan untuk menyelesaikannya sifat-sifat aljabar fungsi ya. Nah, jadi sesuai dengan sifat-sifat dari aljabar fungsi, khususnya untuk yang penjumlahan fungsi, maka berlaku P ditambah Qx gitu ya. Nah, itu sama dengan Px ditambah Qx. Ya, jadi substitusi untuk Px-nya itu sama dengan 3x plus 1 per x plus 2, ya, ditambah dengan Qx-nya 6 min 5x per 2x, gitu ya. Nah, jadi sebelum menjumlahkan, kita samakan dulu penyebutnya, sehingga untuk 3x plus 1, ini kita kalikan dengan 2x, gitu ya. Kemudian ditambah dengan 6 min 5x, ya, ini kita kalikan dengan x plus 2 gitu ya. Kemudian ini dibagi ya dengan x plus 2 kalikan dengan 2x. Ya. Sehingga hasilnya di sini kita bisa kalikan satu per satu. Ya, 3x dikalikan 2x berarti sama dengan 6x kuadrat. Kemudian 1 dikalikan 2x berarti plus 2x, ditambah 6 kalikan dengan x berarti 6x. 6 kalikan dengan 2 berarti plus 12. Min 5 kalikan min 5x kalikan dengan x ya, min 5x kuadrat. Kemudian min 5x dikalikan 2 berarti min 10x. Ya, kemudian ini per, di bawahnya mungkin bisa dikalikan, jadi x dikalikan 2x menjadi 2x kuadrat, kemudian 2 dikalikan 2x menjadi 4x. Ya, sehingga hasilnya, nah untuk yang sejenis berarti 6x kuadrat, ini dikurangi 5x kuadrat ya, jadi x kuadrat, kemudian 2x ditambah 6x dikurangi 10x, berarti 8x dikurangi 10x, min 2x. Kemudian ini sisa 12 ya, plus 12 per 2x kuadrat plus 4x. Ya, jadi jawabannya itu ya. X kuadrat min 2x plus 12 per 2x kuadrat plus 4x gitu ya. Nah, ini coba dilihat apakah bisa disederhanakan lagi. Ya, kalau misalkan tidak bisa ya berarti ini langsung jawabannya ya. Berarti P plus Qx itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 12 per 2x kuadrat plus 4x. Baik, ini perlu ditambahkan untuk syarat daripada penyebutnya ya. Jadi penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi mungkin ini bisa kita rubah ya bentuknya itu menjadi x kuadrat min 2x plus 12 gitu ya. Per, ini mungkin bisa diubah jadi 2x kali, ini berarti x plus 2 gitu ya. Nah, jadi agar penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Ya, tidak sama dengan 0, maka 2x ini tidak sama dengan 0. Berarti x-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian untuk x plus 2 itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan min 2 gitu ya. Nah, jadi bisa ditambahkan di sini. Untuk penulisan daripada rumusnya, P plus Qx, gitu ya. Nah, itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 12, gitu ya, per 2x kuadrat plus 4x, ya, dimana x-nya ini tidak sama dengan 0 dan x-nya tidak sama dengan min 2. Seperti itu. Ya, jadi bisa tambahkan seperti itu untuk penulisannya.
Ya, jadi kenapa seperti ini? Agar penyebutnya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi X-nya tidak boleh sama dengan 0 dan X-nya tidak boleh sama dengan min 2. Ya, jadi seperti itu penulisannya. Baik, jadi di sini Ibu lanjutkan untuk contoh soal nomor 3 ya. Jadi diketahui fx itu sama dengan 2x min 1 dan gx-nya itu sama dengan 4x kuadrat plus 4x min 3 ya. Nah, yang ditanyakan adalah rumus fungsi dari f per gx gitu ya. Nah, jadi di sini kita gunakan untuk menyelesaikannya adalah sifat-sifat aljabar fungsi, di mana kita gunakan untuk sifat dari pembagian fungsi. Ya, di mana berlaku untuk f per gx gitu ya. Nah, ini sama dengan fx per gx gitu ya. Nah, sehingga kita bisa substitusi saja untuk fx-nya itu sama dengan 2x min 1 ya, per untuk gx-nya adalah 4x kuadrat plus 4x min 3 gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita rubah menjadi 2x min 1 per, nah untuk 4x kuadrat plus 4x min 3 dirubah menjadi perkalian faktor-faktornya, yaitu 2x plus 3 itu kalikan dengan 2x min 1 gitu ya. Nah, mungkin kita bisa cek di sini. Untuk 2x plus 3 dikalikan 2x min 1, 2x dikalikan 2x adalah 4x kuadrat, kemudian 2x dikalikan min 1 min 2x ditambah dengan 3 kali 2x adalah 6x, berarti 4x gitu ya. 3 dikalikan min 1 adalah min 3. Oke, jadi ini sudah sesuai. Nah, kemudian di sini ada faktor 2x min 1 ya, baik di pembilang maupun penyebut. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, sehingga tersisa untuk pembilangnya adalah 1 per untuk penyebutnya adalah 2x plus 3 gitu ya. Jadi hasilnya 1 per 2x plus 3 ya, dimana untuk syaratnya sendiri agar penyebutnya itu tidak sama dengan 0, maka x-nya di sini tidak sama dengan min 3 per 2 ya. Ya, jadi agar 2x plus 3-nya tidak sama dengan 0 gitu ya. Berarti x-nya tidak sama dengan min 3 per 2. Baik, jadi itu jawabannya untuk soal nomor 3 ya. Baik anak-anak, jadi dari contoh soal nomor 1 sampai nomor 3 ya, yang sudah kalian pelajari tadi, silahkan coba dijawab untuk latihan soal nomor 1 ya. Jadi soalnya seperti ini, silahkan dipilih jawabannya yang mana dan kemudian tuliskan untuk cara atau penyelesaiannya ya. Silahkan diupload di kolom tugas gitu ya. Jadi silahkan. Nah, kemudian satu lagi untuk latihan soal nomor 2 gitu ya. Silahkan dipilih mana jawaban yang paling tepat, kemudian tuliskan cara atau penyelesaiannya, dan kemudian diupload di kolom tugas. Baik, jadi selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat-sifat operasi hitung aljabar. Nah, di mana pada operasi hitung aljabar itu berlaku yang pertama sifat komutatif pada penjumlahan, ya, di mana P ditambah QX itu sama dengan Q ditambah PX, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sifat asosiatif pada penjumlahan, di mana P ditambah Q tambah R, X itu sama dengan P ditambah Q ditambah RX. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat komutatif pada perkalian, di mana P dikali QX itu sama dengan Q dikali PX. Kemudian juga berlaku sifat asosiatif pada perkalian, di mana P dikali Q dikali R, X itu sama dengan P dikali Q dikali RX, gitu ya. Oke, baik, selanjutnya untuk daerah asal dari fungsi hasil operasi aljabar gitu ya. Nah, jadi daerah asal fungsi, misalkan di sini ada operasi aljabar untuk operasi penjumlahan ya, f ditambah gx. Maka berlaku untuk daerah asalnya df plus g itu sama dengan df irisan dg. Nah, kemudian untuk yang kedua, daerah asal dari fungsi f min gx itu sama dengan df min g itu sama dengan df irisan dg. Yang ketiga, daerah asal fungsi dari f kali gx itu sama dengan df kali g sama dengan df irisan dg.
Kemudian yang keempat yaitu daerah asal fungsi f per gx itu sama dengan df per g itu sama dengan df irisan dg irisan himpunan dari x demikian sehingga gx-nya tidak sama dengan 0. Baik, jadi untuk pembahasan, Ibu lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Jadi di sini diketahui fx sama dengan 2 per x kuadrat min 9 dan gx-nya adalah 3x ya. Nah, daerah asal dari fungsi f plus gx itu adalah, nah berdasarkan teori tadi mengenai daerah asal ya untuk fungsi hasil operasi aljabar gitu. Nah, jadi untuk df plus g ya, di sini mungkin bisa dituliskan df plus g gitu ya. Nah, itu kan sama dengan df irisan dg ya. Nah, jadi kita cari dulu untuk df-nya dan dg-nya. Nah, untuk df di sini karena fx itu sama dengan 2 per x kuadrat min 9 gitu ya. Berarti fungsi ini hanya terdefinisi untuk x di mana untuk penyebutnya sendiri itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi syaratnya agar fx terdefinisi gitu ya. Nah, berarti x kuadrat min 9 itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi karena x kuadrat sendiri, x kuadrat min 9 itu bisa dirubah menjadi x plus 3 kalikan dengan x min 3 gitu ya. Berarti ini tidak sama dengan 0, maka x-nya itu tidak sama dengan min 3 atau x-nya tidak sama dengan 3 gitu ya, itu syaratnya. Nah, berarti untuk df-nya sendiri itu menjadi himpunan dari x, demikian sehingga x-nya tidak sama dengan 3 atau x-nya tidak sama dengan min 3, di mana x-nya elemen bilangan real. Ya, jadi seperti itu untuk syaratnya. Nah, kemudian untuk dg-nya sekarang ya, karena gx-nya di sini adalah sama dengan 3x, berarti tidak ada syarat khusus, maka dg-nya yaitu sama dengan himpunan x, demikian sehingga x-nya elemen bilangan real gitu ya. Oke, nah jadi sekarang kita coba cari untuk df plus g-nya ya. Berarti df-nya itu diiriskan dengan dg gitu ya. Nah, berarti hasil irisannya ini untuk df dan dg-nya adalah himpunan x, demikian sehingga x-nya itu tidak sama dengan 3 atau x-nya tidak sama dengan min 3 gitu ya. X-nya elemen bilangan real gitu ya. Jadi itu hasil irisan dari df dan dg. Baik, selanjutnya silahkan untuk mengerjakan latihan soal nomor 3 gitu ya. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Jadi dari 5 pilihan jawaban ini ya, yang sesuai dengan jawaban dari soal di mana diketahui fx itu sama dengan x kuadrat plus 8x plus 12 dan gx-nya itu sama dengan x min 2 ya. Jadi tentukan daerah asal dari fungsi f per gx. Jadi silahkan tuliskan cara dan penyelesaiannya dan kemudian upload dalam kolom tugas yang sudah disediakan. Baik, untuk pembahasan kita lanjutkan ke operasi komposisi fungsi. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah definisi komposisi fungsi. Dan jika f dan g adalah fungsi dan rf irisan dg bukan himpunan kosong, atau untuk rf-nya sendiri adalah daerah hasil dari fungsi f gitu ya, dan dg-nya adalah daerah asal dari fungsi g. Ya, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian df gitu ya, daerah asal fungsi f ke himpunan bagian rg atau daerah hasil dari fungsi g ya, yang disebut dengan fungsi komposisi f dan g, atau bisa ditulis g bundaran f dan dibaca g komposisi f ya, yang ditentukan dengan hx itu sama dengan g komposisi fx atau sama dengan g fx seperti itu.
Oke, jadi itu untuk definisi komposisi fungsi. Nah, selanjutnya agar lebih jelas, nah di sini misalkan ada fungsi f gitu ya, yang mana dia memetakan dari satu himpunan ke himpunan yang lain, gitu ya. Kita anggap saja yang sebelah kiri sebagai himpunan A, kemudian yang di kanan adalah himpunan B. Jadi F ini memetakan anggota dari himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa 1 dipetakan oleh F ke 3 gitu ya. Kemudian 2-nya dipetakan oleh F ke 4, 3-nya dipetakan oleh F ke 5. Gitu ya. Nah, jadi untuk fungsi dari F-nya sendiri itulah F memetakan dari X ke X plus 2 gitu ya. Sehingga benar bahwa 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 4, dan 3 berpasangan dengan 5. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi G yang mana dia memetakan dari himpunan, kita anggap saja yang sebelah kiri sebagai himpunan B atau himpunan C mungkin ya, C, dan sebelah kanannya sebagai himpunan D gitu ya. Nah, jadi untuk himpunan C-nya di sini untuk 1 dipetakan oleh G ke 2. Kemudian untuk 3 dipetakan oleh G ke 6, untuk 4 dipetakan oleh G ke 8, kemudian untuk 8 dipetakan oleh G ke 16 gitu ya. Nah, jadi untuk fungsi G-nya sendiri adalah X memetakan dari X ke 2X, sehingga benar bahwa 1 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8, dan 8 berpasangan dengan 16 gitu ya. Oke, nah jadi sesuai dengan definisi dari komposisi fungsi yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa akan terdapat suatu fungsi komposisi gitu ya, apabila RF-nya di sini ya, RF-nya diiriskan dengan DG-nya itu bukan merupakan himpunan kosong seperti itu ya. Nah, jadi karena di sini untuk RF irisan dari diiriskan dengan DG itu bukan himpunan kosong, maka ada suatu fungsi komposisi yang mungkin bisa digambarkan dalam diagram panah seperti ini ya. Jadi ini merupakan diagram panah dari fungsi komposisi yaitu G komposisi F X gitu ya, atau bisa dituliskan GFX gitu ya. RF irisan DG itu bukan merupakan himpunan kosong, ada anggotanya yaitu 3 dan 4 gitu ya, sehingga bisa dituliskan untuk rumus komposisinya, fungsi komposisi GOF atau G komposisi Fx ya. Jadi G komposisi Fx itu menjadi memetakan dari X ke 2X plus 2. Kenapa dapat 2 kali X plus 2? Karena untuk Fx-nya sendiri, X plus 2 disubstitusi ke dalam 2X gitu ya. Jadi Gx-nya sendiri kan 2X. X-nya itu disubstitusi dengan X plus 2. Jadinya 2 kali X plus 2. Sehingga G komposisi F atau GFX itu sama dengan 2X plus 4 ya. Jadi dia memetakan dari X ke 2X plus 4 gitu. Jadi 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4 gitu ya. Jadi diperoleh hasil itu. Baik, jadi itu untuk penjelasan terkait dengan definisi komposisi fungsi dengan menggunakan diagram panah. Nah, untuk himpunan daripada GOF gitu ya, itu juga bisa dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan gitu ya. Jadi GOF atau G komposisi F itu sama dengan himpunan dari, bisa tuliskan sini 1,6 gitu ya. Jadi satunya dapat dari DF gitu ya. Kemudian 6-nya dapat dari RG gitu ya. Nah, jadi dituliskan 1,6 karena itu berpasangan ya, kemudian 2,8. Nah, jadi ini pasangan-pasangannya ya, 1,6 dan 2,8. Nah, misalkan nanti ada pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan ditanyakan GOF 1 misalkan gitu ya, berapa nilainya? Nah, berarti ini bisa diselesaikan dengan mencari GF1 dulu.
ya. Jadi GF1. Nah, itu kan sama dengan G, karena F1-nya sendiri, ya. F1-nya sendiri bernilai 3, ya. Jadi ini sama dengan G3, gitu ya. G3, berarti G3 itu sama dengan, nah berarti kita lihat untuk hasilnya itu sama dengan 6, ya. Jadi 6. Jadi kalau misalkan ditanyakan G komposisi F1 itu sama dengan 6, gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini hasilnya 6. Untuk nilai X-nya 1. Seperti itu. Oke, jadi itu contoh soalnya ya. Kalau misalkan ditanyakan G komposisi F1 dengan nilai X-nya sudah ditentukan, ya. Oke, jadi itu untuk definisi daripada komposisi fungsi. Nah, di sini kita bahas untuk sifat-sifat dari komposisi fungsi, ya. Jadi misalkan diketahui f, g, h itu suatu fungsi dan ix sama dengan x itu adalah suatu fungsi identitas, ya. Nah, jika RH diiriskan dengan dg itu bukan merupakan himpunan kosong, kemudian RG-nya diiriskan dengan df bukan juga merupakan himpunan kosong, RI diiriskan dengan df bukan merupakan himpunan kosong, maka pada operasi komposisi fungsi itu berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, G komposisi F itu tidak sama dengan F komposisi G. Kemudian F komposisi G komposisi H itu sama dengan F komposisi G komposisi H. Nah, kemudian F komposisi I dengan identitas, ya, itu sama dengan I komposisi F. Nah, itu menghasilkan fungsi F. Baik, selanjutnya kita bahas untuk contoh soal 5, gitu ya. Nah, jadi di sini diketahui untuk pasangan berurutan dari F, gitu ya. Kemudian pasangan berurutan dari G. Nah, jadi pasangan berurutan dari komposisi G, komposisi F itu adalah, nah berarti ini bisa ditentukan dari, ya, pasangan berurutannya kita lihat untuk di F. Nah, untuk di F, jadi yang pertama pasangan berurutannya adalah 1, 2, gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk G-nya 2 ini berpasangan dengan 7, ya. Oke, jadi 1 di sini, kita ambil satunya, itu berpasangan dengan 7, gitu ya. Ya, jadi mungkin bisa dituliskan 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 7. Jadi seperti itu ya hubungannya. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan 1 dan 7-nya. Jadi 1 berpasangan dengan 7. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk 2 ini berpasangan dengan 4. 4 pada G itu berpasangan dengan 5. Jadi ini 2-nya berpasangan dengan 5. Itu ya. Kemudian untuk 3 berpasangan dengan 6, di G 6 berpasangan dengan 3. Jadi 3 berpasangan dengan 3. Ya, selanjutnya yang terakhir 4 berpasangan dengan 8, 8 berpasangan dengan 1. Sehingga 4-nya di sini berpasangan dengan 1. Nah, jadi itu cara untuk menentukan pasangan-pasangan pada himpunan pasangan berurutan dari fungsi komposisi G komposisi F. Baik, selanjutnya untuk contoh soal nomor 6. Nah, jadi sini soalnya jika fx sama dengan 3x plus 7 dan gx-nya sama dengan x kuadrat min 4x min 5, maka rumus komposisi fungsi f komposisi gx adalah, nah berarti kita bisa tuliskan sini untuk f komposisi gx, ya, itu sama dengan f gx, ya. Oke, jadi gx-nya sendiri kita substitusikan ke dalam fungsi f, gitu ya. Jadi ini kita substitusikan gx-nya ke dalam fungsi f. Nah, atau bisa kita tuliskan dulu, ya, berarti hasilnya 3 kali gx ditambah 7, ya. Jadi substitusi untuk gx-nya 3 kali x kuadrat min 4x min 5, gitu ya. Sehingga hasilnya, nah ini ditambah 7, sehingga hasilnya adalah
3 kali X kuadrat ya, 3X kuadrat, kemudian 3 dikali min 4X, jadi min 12X, kemudian 3 dikalikan min 5 menjadi min 15, ditambah 7. Kemudian hasilnya adalah 3X kuadrat min 12X, ini jadinya min 8 ya. Oke, jadi ini hasil akhirnya FOG X gitu ya, atau F komposisi GX atau FGX itu sama dengan 3X kuadrat min 12X min 8. Oke, jadi itu jawabannya ya. Kemudian lanjutkan untuk contoh soal nomor 7. Baik, jadi soalnya jika diketahui GX itu sama dengan X plus 5 dan F komposisi GX itu sama dengan X kuadrat plus 12X plus 29, maka rumus dari fungsi Fx itu adalah, baik, jadi di sini kita coba selesaikan ya. Nah, untuk F komposisi GX gitu ya, itu kan sama dengan FGX ya. Jadi sama dengan FGX. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah Fx-nya ya. Nah, berarti FGX ini itu sama dengan F dari X plus 5 gitu ya. Nah, jadi Fx plus 5-nya itu sama dengan X kuadrat plus 12X plus 29. Nah, jadi coba kita misalkan saja di sini untuk GX-nya ya. Jadi kita misalkan ya untuk GX-nya ya di sini sama dengan T. Nah, berarti T-nya ini sama dengan X plus 5 ya. Ya, jadi sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan T min 5. Gitu ya. Nah, jadi X-nya itu sama dengan T min 5 ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita buat fungsi baru gitu ya. Nah, maka F-nya ini kita rubah menjadi yang awalnya X plus 5 menjadi FT. Gitu ya. Jadi FT itu sama dengan substitusi X-nya di sini dengan T min 5. Jadi T min 5 kuadrat ditambah 12 kali T min 5 plus 29. Gitu ya. Sehingga FT-nya itu menjadi T kuadrat min 10T plus 25 ditambah 12T min 60 plus 29. Ya, sehingga FT-nya itu menjadi T kuadrat, kemudian ini min 10 ditambah 12 gitu ya, menjadi plus 2T, kemudian 25 ditambah 29 itu berarti 54 ya, dikurangi 60, berarti min 6. Ya, nah jadi FT-nya ini itu sama dengan T kuadrat plus 2T min 6. Ya, karena kita mintanya di sini Fx ya, di soalnya. Jadi Fx itu sama dengan X kuadrat plus 2X min 6. Jadi rubah saja T-nya dengan X gitu ya, sehingga diperoleh hasil Fx-nya. Baik, jadi dari contoh soal yang sudah diberikan, silahkan kerjakan untuk latihan soal nomor 4, soal nomor 5, dan latihan soal nomor 6 gitu ya. Silahkan pilih salah satu jawaban yang terbaik, yang paling tepat gitu ya. Dan kemudian buat cara atau penyelesaiannya. Silahkan dikumpulkan jadi satu dengan cara penyelesaian latihan soal dari nomor 1 ya, dikumpulkan dalam satu PDF gitu ya. Ya, silahkan dikerjakan dan kumpulkan dalam waktu yang sudah ditentukan. Baik, sekian dari penjelasan Ibu terkait dengan komposisi fungsi ya. Silahkan ditanyakan apabila ada yang kurang jelas. Ya, jadi untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai inverse dari fungsi ya. Silahkan untuk dipelajari terlebih dahulu sehingga di pertemuan berikutnya kalian akan lebih mudah dalam menangkap pembahasan atau memahami pembahasan yang diberikan.